Jika segala sesuatu memiliki permulaan, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Jika Tuhan tidak diciptakan, dari mana Dia berasal? Pertanyaan itu telah menghentikan lebih banyak hati daripada ateisme manapun. Ia menyelinap ke dalam pikiran larut malam. Ia duduk diam di sudut setiap percakapan tentang iman. Dan bagi banyak orang, inilah pertanyaan yang terlalu mereka takuti untuk diucapkan dengan lantang. Karena jika segala sesuatu memiliki permulaan, bukankah Tuhan juga membutuhkannya? Di manakah Dia sebelum kejadian satu-satu? Siapa yang menciptakannya? Apa yang ada sebelum Tuhan ada? Dan jika tidak ada apapun yang menciptakannya, bagaimana itu mungkin? Izinkan saya mengatakan ini sejak awal. Ini bukan video yang penuh jawaban dangkal atau klise religius. Ini untuk sang pemikir, sang pencari, orang yang percaya tetapi ingin memahami. Dan bahkan jika Anda telah berjalan bersama Tuhan selama bertahun-tahun, pertanyaan ini tetap mengguncang sesuatu yang dalam di dalam diri Anda. Karena kita tidak hanya ingin tahu bahwa Dia ada, kita ingin tahu bagaimana Dia ada. Namun sebelum kita melantah lebih jauh, saya ingin menantang Anda. Jangan mendekapi pertanyaan ini dengan kesombongan manusia. Dekatilah dengan kekaguman seorang anak. Karena saat Anda mencoba mengecilkan Tuhan menjadi sesuatu yang sepenuhnya dapat dipahami oleh pikiran Anda, saat itu Anda berhenti berbicara tentang Tuhan yang sejati. Anda tidak akan pergi dari sini dengan semua misteri terpecahkan, tetapi Anda akan pergi dengan kekaguman yang lebih dalam, penghormatan yang lebih dalam, dan kepercayaan yang lebih dalam kepada Dia yang ada di luar waktu, di luar materi, di luar penjelasan. Jadi, mari kita mulai dari awal. 3. Bahkan lebih jauh dari itu. Mari kita pergi sebelum permulaan dan mengajukan pertanyaan yang paling orang takuti untuk ditanyakan. Siapa yang menciptakan Tuhan? Dan apa yang ada sebelum apapun pernah ada sama sekali? Nomor 1, pertanyaan yang tidak dapat ditampung oleh pikiran manusia. Mari luruskan satu hal sekarang juga. Pertanyaan ini mematahkan otak manusia. Siapa yang menciptakan Tuhan? Kedengarannya logis pada awalnya, tetapi ia dibangun di atas asumsi keliru bahwa segala sesuatu harus memiliki permulaan. Anda dan saya hidup di dalam waktu. Kita mengukur hidup kita dalam detik, hari, dan tahun. Kita lahir, kita bertumbuh, kita mati. Segala sesuatu di dunia kita bermula di suatu titik. Jadi secara alami kita berasumsi Tuhan juga pasti bermula di suatu titik. Namun inilah masalahnya. Anda menggunakan otak yang terikat waktu untuk mencoba memahami pribadi yang tidak terikat waktu. Dan itu seperti bertanya, seperti apa bau warna biru? Itu kategori yang salah. Tuhan tidak ada di dalam waktu. Waktu ada karena Tuhan. Pengkhotbah pernah berkata bahwa ia telah menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Itu berarti meskipun pikiran kita terperangkap dalam waktu, jiwa kita dihantui oleh kekekalan. Kita tahu ada sesuatu di luar apa yang dapat kita lihat. Kita merasakan bobot sesuatu yang tidak pernah bermula dan tidak akan pernah berakhir. Tetapi ketika kita mencoba menjelaskannya, kita menabrak dinding. Mengapa? Karena bahasa kita memiliki batas. Kita mencoba menggambarkan Tuhan yang kekal dengan alat-alat yang dibuat untuk hal-hal sementara. Pertanyaannya bukanlah siapa yang menciptakan Tuhan. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah mengapa kita berasumsi Tuhan perlu diciptakan sejak awal. Setiap hal yang diciptakan membutuhkan sebab, tetapi Tuhan tidak pernah diciptakan. Dia tidak berada dalam kategori yang sama
dengan segala sesuatu yang lain. Dia bukan domino pertama. Dia adalah pribadi yang membuat meja tempat domino-domino itu jatuh. Sebelum ada waktu, sebelum ada ruang, sebelum ada sebab dan akibat, ada Tuhan. Dan ketika Musa meminta namanya dalam Keluaran 3:14, Tuhan tidak berkata, "Aku dulu ada," atau "Aku akan ada." Dia berkata, "Aku adalah." Itu berarti, aku ada, aku selalu ada, aku akan selalu ada, aku tidak menjadi, aku adalah. Jadi jika pikiran Anda terasa seperti korsleting sekarang, itu tidak apa-apa. Anda tidak rusak. Anda hanya berdiri di tepi kekekalan, mencoba mengintip ke dalam pikiran pribadi yang menciptakannya. Dan percayalah, disitulah tepatnya Anda seharusnya berada. Nomor 2, Tuhan tidak memiliki permulaan. Dan itulah intinya. Mari berhenti berputar-putar. Tuhan tidak memiliki permulaan. Bukan sejak waktu yang sangat lama lalu, bukan sebelum dinosaurus, bukan pada dentuman besar. Tidak, dia tidak pernah dimulai. Mazmur 90 berkata, "Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan sebelum engkau melahirkan bumi dan dunia, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah." Bukan engkau menjadi Allah, bukan engkau dijadikan Allah, tetapi engkau adalah Allah selalu. Ini melanggar setiap aturan yang dikenal oleh pikiran Anda. Dan itulah maksudnya. Segala sesuatu yang pernah Anda sentuh, cicipi, cintai, atau takuti memiliki permulaan. Akta kelahiran Anda memiliki tanggal. Bintang-bintang di langit memiliki titik awal. Bahkan alam semesta itu sendiri memiliki momen pertama. Tetapi Tuhan tidak. Karena dia tidak seperti apapun yang pernah Anda jumpai. Anda diciptakan, bumi diciptakan, waktu diciptakan, materi diciptakan, malaikat diciptakan, iblis diciptakan. Tetapi Tuhan bukan ciptaan. Dia adalah pencipta. Pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan? Hanya masuk akal jika Tuhan berada dalam kategori yang sama dengan ciptaan, tetapi dia tidak. Asking siapa yang menciptakan Tuhan adalah seperti bertanya apa yang ada di sebelah utara kutub utara. Tidak ada apapun di utara sana, karena kutub utara adalah titik terjauh, dan Tuhan adalah titik terjauh dari keberadaan. Dia adalah apa yang oleh para teolog disebut sebagai keberadaan yang niscaya. Dia adalah pribadi yang keberadaannya diperlukan agar segala sesuatu yang lain dapat ada. Segala sesuatu yang lain bersifat bergantung. Ia bergantung pada sesuatu di luar dirinya untuk ada. Anda membutuhkan udara, matahari membutuhkan bahan bakar, atom membutuhkan hukum untuk menahannya tetap bersama. Tetapi Tuhan tidak membutuhkan apapun. Ibrani 11:3 berkata, "Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan tidak terjadi dari apa yang kelihatan." Terjemahannya, dia tidak membangun alam semesta menggunakan suku cadang. Ia berbicara dan semuanya muncul dari ketiadaan. Jadi, biarlah saya berbicara dengan terus terang. Jika Tuhan memiliki pencipta, maka pencipta itu akan menjadi Tuhan, dan kita akan menjalani percakapan yang sangat berbeda. Tetapi tidak ada Tuhan sebelum Tuhan. Dia adalah sebab pertama, penggerak yang tidak digerakkan, sebab yang tidak disebabkan. Dan jika itu sulit dipahami, justru itu baik. Karena jika Tuhan Anda bisa sepenuhnya muat di dalam kepala Anda, maka Anda tidak sedang menyembah Tuhan. Anda sedang menyembah berhala yang dibuat menurut gambaran Anda sendiri. Jangan mencoba mereduksi Tuhan yang kekal menjadi satu kepingan teka-teki kosmik. Sembahlah Dia apa adanya. Dia yang selalu ada sekarang,
dan akan selalu ada. Nomor 3, waktu itu sendiri memiliki permulaan dan Tuhan berdiri di luar waktu. Mari kita balik pertanyaannya. Kita terus bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Tetapi inilah pertanyaan yang lebih baik. Siapa yang menciptakan waktu? Karena Kejadian 1:1 tidak hanya mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, ayat itu dimulai dengan kalimat ini, pada mulanya. Berhenti sejenak. Ungkapan itu hanya masuk akal jika waktu itu sendiri diciptakan. Tidak mungkin ada permulaan jika tidak ada sesuatu yang disebut waktu. Dan itu berarti Tuhan sudah ada sebelum waktu dimulai. Dia tidak masuk ke dalam waktu. Waktu masuk ke dalam ciptaannya. Itu berarti Tuhan tidak memakai jam. Dia tidak datang lebih awal. Dia tidak datang terlambat. Dia tidak menua. Dia tidak terburu-buru. Dia tidak sedang mencari tahu segala sesuatu sambil berjalan. Dia ada dalam apa yang oleh para teolog disebut sebagai masa kini yang kekal. Tuhan tidak bergerak melalui waktu. Waktu bergerak melalui Tuhan. Wahyu 1:8 berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Alfa berarti permulaan, Omega berarti akhir, dan Dia adalah semuanya itu sekaligus. Itulah sebabnya Dia dapat membuat janji dari masa depan, menyatakan kebenaran ke dalam masa kini Anda, dan tetap menebus luka-luka masa lalu Anda. Dia sudah ada di hari esok Anda, menunggu Anda tiba. Masalah yang belum Anda hadapi, Dia sudah melihat hasilnya. Keputusan yang membuat Anda cemas, Dia sudah menyediakan jalan. Pertempuran yang bahkan belum dimulai, Dia sudah menyatakan kemenangan. Yesaya 46:10 berkata, Aku memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Biarkan itu meresap. Tuhan tidak perlu menebak. Dia tahu. Dia ada di atas garis waktu sejarah manusia. Seperti seorang pelukis yang berdiri di atas kanvas. Dia melihat keseluruhan gambar. Anda hanya melihat satu sapuan kuas. Anda bertanya, kemana ini akan pergi? Dia berkata, aku sudah menyelesaikannya. Itulah sebabnya, mempercayai Dia bukanlah perjudian. Itu adalah satu-satunya pilihan yang aman. Jadi, ketika hati Anda berseru, mengapa Tuhan begitu lama? Ingatlah ini, Dia tidak lama. Anda hanya sedang melihat dari dalam jam, dan Dia yang berdiri di luar waktu tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat waktu, karena Dialah yang menciptakannya. Nomor 4, sebelum penciptaan, apa yang Tuhan lakukan? Sebelum ada alam semesta, sebelum cahaya pernah menembus kegelapan, sebelum malaikat bernyanyi, sebelum waktu pernah berdetak, apa yang Tuhan lakukan? Pernahkah Anda benar-benar memikirkannya? Apakah Dia bosan? Apakah Dia kesepian? Apakah Dia mondar-mandir di aula surga, bertanya-tanya apa yang harus Dia lakukan dengan dirinya sendiri? Sama sekali tidak. Mari kita perjelas. Tuhan tidak sedang menunggu sesuatu terjadi. Dia tidak membutuhkan persekutuan atau validasi. Dia tidak kekurangan apapun. Karena sebelum penciptaan pernah ada, Tuhan sudah sepenuhnya utuh. Yohanes 17:24 memberi kita sekilas gambaran. Yesus berdoa kepada Bapa dan berkata, Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Apakah Anda menangkapnya? Sebelum apapun diciptakan, sudah ada kasih. Bukan kasih yang abstrak, tetapi relasi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada dalam kesatuan kekal yang sempurna. Tidak ada disfungsi, tidak ada ketegangan, tidak ada kebutuhan. Hanya kemuliaan,
kekudusan, dan kasih yang tak terbatas mengalir ke segala arah. Jadi jika Tuhan sudah dipenuhi, mengapa menciptakan apapun? Jawabannya indah. Penciptaan bukan untuk keuntungan Tuhan, itu untuk keuntungan kita. Dia tidak menciptakan untuk mengisi kekosongan. Dia menciptakan untuk membagikan kemuliaannya. Itu adalah limpahan, bukan kewajiban. Itulah yang dilakukan Tasih. Ia meluap. Tuhan menciptakan langit dan bumi bukan karena Dia membutuhkannya, tetapi karena sifatnya adalah memberi, menyatakan, mengekspresikan. Efesus 1:4 memberitahu kita bahwa Dia telah memilih kita di dalam Dia sebelum dunia dijadikan. Itu berarti Tuhan tidak hanya memikirkan galaksi dan gravitasi. Dia sedang memikirkan Anda. Ya, Anda, bahkan sebelum Adam pernah ada. Dia tidak hanya merencanakan penciptaan, Dia merencanakan penebusan. Dia merencanakan kisah Anda. Dia merencanakan setiap napas yang akan Anda ambil. Anda bukanlah pikiran belakangan. Anda dituliskan ke dalam kekekalan sebelum waktu dimulai. Jadi lain kali Anda merasa kecil, dilupakan, atau acak, ingatlah ini. Sebelum penciptaan dimulai, Tuhan sudah mengasihi, sudah merencanakan, sudah mempersiapkan bagi Anda. Nomor 5. Mengapa fakta bahwa Tuhan tidak diciptakan mengubah segalanya? Mari kita buat ini menjadi praktis. Anda mungkin berpikir, baiklah, jadi Tuhan tidak diciptakan. Dia kekal. Lalu apa? Apa pengaruhnya bagi saya? Izinkan saya memberitahu Anda, ini mengubah segalanya. Karena jika Tuhan memiliki permulaan, Dia bisa memiliki akhir. Jika Tuhan diciptakan, Dia bisa dikalahkan. Jika Tuhan mulai ada, Dia bisa berhenti ada. Tetapi Dia tidak, maka Dia tidak akan pernah berhenti. Maleakhi berkata, Aku Tuhan tidak berubah. Itu bukan sekedar pernyataan teologis. Itu adalah jangkar hidup. Ketika segala sesuatu dalam dunia Anda bergeser, ketika orang-orang pergi, ketika kesehatan memudar, ketika uang mengering, Tuhan tidak berubah. Dia tidak berevolusi. Dia tidak belajar. Dia tidak memperbaiki diri. Dia tidak menyesuaikan diri dengan budaya atau mengejar ketertinggalan teknologi. Dia tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ibrani 13:8. Anda menginginkan Tuhan seperti itu. Karena jika Tuhan berubah mengikuti zaman, Dia mungkin mulai mengasihi Anda lebih sedikit besok. Dia mungkin meninjau ulang janji-janjinya. Dia mungkin membatalkan kasih karunia karena kesalahan terakhir Anda. Tetapi bukan Tuhan ini. Tuhan yang tidak diciptakan tidak murung. Dia tidak aman. Dia tidak membutuhkan validasi Anda. Dan Dia tidak akan pernah menghilang ketika Anda gagal, karena sifatnya tidak dibangun di atas emosi. Ia dibangun di atas kekekalan. Itu berarti ketika Dia berkata, Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau atau membiarkan engkau, itu bukan sekedar kalimat, itu adalah jaminan. Anda dapat mempercayai Dia karena Dia tidak menebak. Anda dapat bersandar padanya karena Dia tidak akan runtuh. Anda dapat mengikuti Dia karena Dia tidak sedang berjalan di dalam kegelapan. Dia sedang meneranginya. Dengarkan ini. Keadaan Anda bersifat sementara. Ketakutan Anda bersifat sementara. Bahkan bumi ini bersifat sementara. Tetapi Tuhan yang memegang semuanya. Dia kekal, tidak diciptakan, tak terguncangkan, tak terhentikan, dan sepenuhnya secara radikal tanpa akhir berkomitmen kepada Anda. Dan itu mengubah segalanya. Nomor 6. Tuhan yang ada, yang telah ada,
dan yang akan datang. Wahyu 4:8 menggambarkannya dengan sempurna. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang telah ada dan yang ada dan yang akan datang. Berhentilah sejenak dan biarkan itu menghantam Anda. Ini bukan puisi, ini adalah realitas. Dia telah ada, dia ada, dia akan datang. Tuhan mencakup setiap dimensi waktu, bukan sebagai pelancong, tetapi sebagai penulisnya. Dia tidak hanya hadir di masa lalu, dia tidak hanya muncul hari ini, dan dia tidak menunggu di masa depan seperti pengamat yang melihat jam. Dia sepenuhnya menempati setiap momen sekaligus. Ketika Anda hancur 5 tahun lalu, dia ada di sana. Ketika Anda menangis sendirian sekarang, dia ada di sini. Ketika Anda takut akan apa yang akan datang, dia sudah ada di sana juga. Biarkan itu mengguncang ketakutan Anda, karena Tuhan yang telah ada telah mengampuni masa lalu Anda. Tuhan yang ada sedang memegang Anda di masa kini, dan Tuhan yang akan datang sudah bekerja di masa depan Anda. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 8:58, "Sebelum Abraham jadi, aku ada." Dia tidak berkata aku dulu ada. Dia berkata aku ada. Waktu kini, selalu hadir, selalu Tuhan. Anda dan saya terkurung dalam waktu. Kita terjebak dalam detik, dikuasai oleh menit, dibatasi oleh jam. Tetapi Tuhan, dia bergerak di luar jam. Dia adalah masa lalu tanpa kehilangan ingatan. Dia adalah masa kini tanpa gangguan. Dia adalah masa depan tanpa ketidakpastian. Itulah sebabnya ketika dia membuat janji, Anda dapat mempercayainya. Karena dia tidak sedang memprediksi masa depan Anda, dia sedang berdiri di dalamnya. Jadi ketika dia berkata, "Aku akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan," itu bukan harapan kosong. Itu adalah realitas yang sudah ditetapkan. Ketika dia berkata, "Aku mempunyai rencana untuk mensejahterakan kamu dan bukan untuk mencelakakan kamu," dia tidak berharap semuanya berjalan baik. Dia sudah menuliskan hasilnya. Dan ketika dia berkata, "Aku akan datang kembali," dia tidak merencanakan kemungkinan. Dia menyatakan kepastian. Inilah Tuhan yang Anda layani. Bukan Tuhan yang bereaksi, tetapi Tuhan yang memerintah. Bukan Tuhan yang menyesuaikan diri, tetapi Tuhan yang mengarang. Bukan Tuhan yang menunggu untuk melihat apa yang terjadi, tetapi Tuhan yang sudah tahu karena Dia sudah ada di sana. Dia telah ada, Dia akan datang. Dan itulah sebabnya Anda tidak perlu takut lagi. Nomor 7, misteri kekekalan dimaksudkan untuk merendahkan Anda. Mari kita jujur, kita semua menginginkan jawaban. Kita ingin memahami setiap misteri, setiap pertanyaan teologis, setiap pemikiran mendalam tentang Tuhan yang dibungkus dalam penjelasan yang sempurna. Tetapi inilah kebenarannya. Ada beberapa hal yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk sepenuhnya Anda pahami. Roma 11:33 berkata, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselami keputusan-keputusannya, dan tak terselidiki jalan-jalannya." Tuhan bukan membingungkan, Dia hanya tak terbatas. Dan Anda tidak dirancang untuk memasukkan kekekalan ke dalam otak manusia seberat beberapa kilogram. Ada tingkat-tingkat kemuliaan yang belum Anda kecap, dimensi waktu yang tidak dapat Anda masuki, ranah realitas yang belum pernah Anda bayangkan. Dan tahukah Anda, itu tidak apa-apa. Tuhan tidak meminta Anda untuk memecahkan Dia. Dia meminta Anda untuk mempercayai Dia. Anda tidak diciptakan untuk menguasai misteri. Anda diciptakan untuk menyembah di tengah-tengahnya. Fakta bahwa Tuhan tidak diciptakan, bahwa Dia tidak pernah memiliki permulaan,
bahwa Dia ada di luar waktu, ruang, dan akal manusia, itu seharusnya merendahkan Anda. Itu seharusnya membuat Anda terdiam. Karena jika Anda bisa sepenuhnya memahami Dia, Dia bukan Tuhan. Dia hanya versi Anda yang lebih besar, dan itu akan mengerikan. Sebaliknya, kita melayani Tuhan yang kebesarannya tidak dapat ditampung oleh pikiran manapun. Yesaya 40:28 berkata, Tuhan ialah Allah kekal, pencipta ujung-ujung bumi. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak berduka pengertiannya. Pengertiannya tidak terselami, yang berarti Anda tidak perlu memahami segalanya untuk memiliki iman yang tak terguncangkan. Anda hanya perlu mengenal Dia, dan Anda bisa karena Dia tidak jauh, Dia tidak dingin, Dia tidak bersembunyi, Dia menyatakan dirinya di dalam Yesus. Dia membuat dirinya dapat dikenal melalui roh-Nya, dan Dia mengundang Anda bukan untuk menjelaskan Dia, tetapi untuk berjalan bersamanya. Jadi, berhentilah mencoba memecahkan Tuhan seperti teka-teki. Mulailah menyembah Dia seperti Raja. Biarkan misteri membawa Anda kepada kekaguman, bukan kecemasan. Biarkan badian-badiannya yang tidak Anda ketahui membangun rasa takjub, bukan kekhawatiran. Karena inilah janjinya. Bahkan dalam ketetapan, Anda tidak akan pernah kehabisan hal-hal baru untuk ditemukan tentang pencipta Anda. Anda akan belajar selamanya dan tetap tidak akan mencapai akhirnya. Dan itu bukan membuat frustrasi, itu indah. Itulah Tuhan. Nomor 8, jadi apa artinya ini bagi Anda sekarang? Anda telah mendengar misterinya. Anda telah bergumul dengan bobot tetekalan. Tetapi sekarang, saatnya mengajukan pertanyaan yang sebenarnya. Apa arti semua ini bagi Anda? Karena jujur saja, mengetahui bahwa Tuhan itu kekal, tidak diciptakan, dan melampaui waktu adalah kuat. Tetapi ini bukan sekedar pelajaran teologi. Ini adalah undangan. Undangan untuk hidup secara berbeda. Untuk melihat hidup Anda melalui lensa yang baru. Untuk menyadari bahwa Anda bukan hanya titik kecil di alam semesta. Anda adalah ciptaan dari Dia yang tidak diciptakan. Mazmur 139:16 berkata, Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk bagiku, sebelum ada satu pun daripadanya. Sebelum Anda lahir, Dia sudah melihat Anda. Sebelum Anda meneteskan air mata pertama, Dia sudah merencanakan penebusan Anda. Sebelum Anda berdosa, Dia sudah menggerakkan salib. Sebelum Anda berdoa, Dia sudah tahu apa yang Anda perlukan. Itu bukan kebetulan, itu adalah pengaturan ilahi. Hidup Anda tidak acak, rasa sakit Anda tidak sia-sia. Keberadaan Anda tidak kebetulan. Tuhan yang tidak pernah bermula telah memulai sesuatu di dalam diri Anda. Dia tidak hanya menciptakan bintang-bintang, Dia menciptakan jiwa Anda. Dia tidak hanya mengucapkan terang ke dalam kegelapan, Dia mengucapkan tujuan ke dalam masa depan Anda. Dan tujuan itu tidak berubah ketika hidup menjadi sulit. Ketika tagihan menumpuk, Dia tetap kekal. Ketika diagnosis datang, Dia tetap kekal. Ketika hubungan gagal, Dia tetap kekal. Dan janji-janjinya tidak runtuh hanya karena dunia Anda runtuh. Anda dapat menambatkan pengharapan Anda kepada Dia yang tidak memiliki permulaan, karena Dia mengetahui akhirnya. Anda dapat mempercayai Tuhan yang ada di luar waktu, karena Dia tahu bagaimana berjalan bersama Anda di dalam waktu. Anda dapat menyembah Tuhan yang tidak pernah berubah, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda. Jadi, jangan sia-siakan satu hari pun lagi mengejar hal-hal yang sementara. Jangan berikan hati Anda kepada orang-orang yang tidak dapat menjaganya. Jangan bangun masa depan Anda di atas pasir,
ketika gunung batu yang kekal memanggil nama Anda. Angkat mata Anda, angkat hati Anda, angkat pengharapan Anda. Tuhan yang tidak pernah bermula sedang menulis sebuah kisah yang tidak akan pernah berakhir, dan Anda ada di dalamnya. Maka hiduplah seperti itu. Kesimpulan, Tuhan yang tidak diciptakan memilih Anda. Mari kita rangkum semuanya. Anda telah bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan? Anda telah bergumul dengan kekekalan. Anda telah menatap misteri pribadi yang tidak pernah memiliki permulaan. Tetapi sekarang Anda tahu, Tuhan tidak diciptakan. Dia tidak berasal dari suatu tempat. Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Dan Tuhan itu, Dia yang tidak membutuhkan apapun, tidak kekurangan apapun, dan tidak berutang kepada siapapun, memilih Anda. Bukan karena Dia harus, bukan karena Dia bosan, tetapi karena Dia mengasihi Anda, bahkan sebelum Adam pertama pernah ada. Efesus 1:4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum ada perang, sudah ada kasih. Sebelum ada waktu, sudah ada maksud. Sebelum penciptaan dimulai, nama Anda sudah tertulis di hatinya. Anda mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memahami ketanpawaktuan Tuhan. Anda mungkin tidak akan pernah mengerti bagaimana Dia ada tanpa asal. Tetapi Anda tidak perlu menjelaskan Dia untuk mempercayai Dia. Anda tidak perlu memecahkan Dia untuk mengikuti Dia. Anda hanya perlu berkata ya. Ya kepada Tuhan yang telah ada dan yang akan datang. Ya kepada Dia yang berdiri sebelum segala permulaan. Ya kepada Juru Selamat yang melangkah masuk ke dalam waktu untuk membawa Anda ke dalam kekekalan. Anda tidak perlu mengetahui segalanya. Anda hanya perlu mengetahui satu hal ini. Tuhan yang tidak pernah bermula, tidak akan pernah berhenti mengasihi Anda. Dan Dia sedang memanggil Anda pulang sekarang.